ada seorang sahabat saya alumni PPA yang punya hutang 65 miliar. Ya, hutangnya 65 miliar. Ya, kalau saya nggak salah, terakhir itu dia cerita bahwa hutangnya tinggal 2 miliar. Kita bicara mengenai keajaiban. Ini kan hak ya, haknya Allah untuk menurunkan. Kewajiban kita hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kalau dibilang keajaiban tuh ada apa enggak? Ada dan banyak banget ya. Banyak banget keajaiban yang kita rasakan. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Kita ini bukan siapa-siapa. Mas Randy bukan kiai, bukan ulama. Saya apalagi backgroundnya mungkin bisa dibilang dulu ahli dalam multi level. Jadi kalau teman-teman sekalian yang pernah ngikutin beberapa multi level besar di masa lalu, ya saya pasti pernah ikutin tuh. Kalau nggak besar ya mungkin saya nggak ikut. Nah, jadi banyak tuh sertifikatnya, banyak tuh ID membernya. Ya. Terus gimana Kang? Ya dengan kompetensi saya lah ya, kompetensi saya di dunia networking itu saya ambil baiknya ya saya buang buruknya pastinya. Saya ambil baiknya, ikhtiar yang maksimal untuk saya terapkan di PPA Institute ini ya, alhamdulillah ya banyak banget ya teman-teman yang kemudian ngerasain duplikasi daripada materi PPA ini lebih banyak lagi. Keajaiban pertama dalam perjalanan kita ketemu dengan orang-orang hebat. Ya, saya pribadi nggak kebayang ya bisa ngobrol lebih serius dengan Ustadz Fatih Karim, dengan Babe Jamil Az-Zaini yang dukung banget ya dengan PPA, kemudian guru kami Pak Ahmad Faiz Zainuddin, kemudian beberapa ulama yang juga kita sowan kepada mereka dan mereka benar-benar mendukung ya PPA secara penuh. Kalau misalnya kita nggak bawa PPA Institute, kita bawa pribadi, mungkin nggak nyampe ke situ juga gitu loh. Karena memang ya kita berharapnya ya bukan pribadi kita yang kelihatan terkenal dan kemudian kesohornya. Kita kepengen pergerakan kita ini yang terkenal, menjadi employee of Allah di sebuah lembaga yang namanya PPA Institute. Itu mungkin yang bikin keberkahan itu muncul. Terus keajaiban apa lagi? Tahu-tahu punya 140.000 alumni. Kalau dibilang di marketing kan kita nggak ada marketing yang terlalu hebat, ya. Ini semua dari mulut ke mulut semuanya. Setiap bulannya itu kelas PPA itu tidak dimarketingkan secara khusus, ya. Lebih banyaknya itu materi PPA itu dari mulut ke mulut, dari orang-orang yang telah merasakan, ya, alumnian PPA dan sebagainya. Ya, walaupun alhamdulillah di beberapa waktu terakhir kita sudah punya sebuah organisasi yang namanya ISS ya, IOA Support System, yang bantuin kita untuk lebih memaknai peran syiar tauhid ini menjadi lebih baik dengan sistem terstruktur yang ada gitu. Tapi kalau secara overall semuanya lebih banyaknya karena Allah bantuin. Ya Allah berikan kemudahan-kemudahan. Tahu-tahu ada yang mau, tahu-tahu ada yang kepengen, dan setiap bulannya dari 140 daerah di seluruh Indonesia itu mereka tuh request terus setiap bulan. Ya, yang membuat ada sekitar 13 orang trainer ya private class PPA dan 30-an orang lebih all program di PPA Institute yang itu juga keajaiban juga. Mau-mauan mereka itu orang-orang ahli, orang-orang yang kompeten di bidangnya itu mau gabung di PPA Institute. Ya kita nggak ngejanjiin apa-apa. Ada karir yang kayak gimana kita juga nggak nyampein ke mereka. Gajiannya berapa juga kita nggak juga sampaikan. Tapi mereka mau hadir di sini dan kemudian bantuin syiar PPA. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin itu terjadi. Dan keajaiban apa lagi? Ya kita punya simbol-simbol ya, simbol-simbol syiar kita. Insya Allah dalam waktu yang nggak akan lama kita akan bangun Kampung Tauhid Peradaban IOA di Segala Herang ya. Itu juga inisiasi dari para alumni PPA. Ada sekitar 20 hektar yang akan kita jadi PR untuk
bangun terus ya. Dari mulai hanya 2 orang, saya dan Mas Randy, sekarang kita punya urusan yang begitu banyak ya, kepada ribuan alumni ya, 100 ribuan alumni di seluruh Indonesia. Keajaiban apa lagi Kang? Keajaiban persaudaraan, silaturahim. Sekarang nggak akan pernah ada daerah yang kita nggak punya saudara di sana. Ya bayangkan, ini doa saya dulu. Doa saya apa? Saya kepengen jalan-jalan ke seluruh Indonesia dan saya punya saudara di sana. Yang nginep nggak perlu di mana-mana, ngopi juga punya temen, nggak merasa asing di daerah-daerah itu. Dan sekarang terjadi karena para alumni hampir semua di seluruh Indonesia itu kita punya temen. Dan ini yang bikin sebuah keajaiban yang paling, the ultimate miracle dari semuanya adalah ikatan silaturahim antar alumni di seluruh Indonesia. Saya punya saudara di sana. Materi PPA sendiri gimana? Materi PPA ini bisa dibilang sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat poin PPA itu sebenarnya biasa aja. Ya, poin 1, poin 2, 3, 4, 5. Teman-teman bisa browsing di 5 poin PPA ini di internet tuh banyak. Pertanyaannya kalau misalnya udah browsing, udah tahu poinnya, mau nggak prakteknya? Kan gitu. Nah, kalau mereka sudah ketemu dengan why-nya, ya guru saya berpesan, if you know the why, you will bear to find anyhow. Kalau Anda tahu why-nya, maka kita akan tahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Setelah tahu why, kemudian how. Ya, daripada kita bertanya bagaimana caranya kaya, mendingan kita tanya kenapa nggak bisa kaya. Kan gitu. Daripada kita tanya bagaimana caranya sholat khusyuk, mendingan kita tanya kenapa nggak bisa khusyuk. Pertanyaan itu akan menimbulkan how nanti. Oh iya, saya nggak bisa khusyuk. Kenapa? Karena banyak urusan di kepala saya ini. Nah, oh iya, saya nggak bisa khusyuk. Kenapa? Gimana mau khusyuk? Saya mau sholat nyalain kompor, ya, ngangetin sayuran sambil sholat sambil ngangetin kompor. Gimana mau khusyuk? Ini biasanya ibu-ibu nih yang suka ngejalanin ritual ini. Ya, makanya saya bilang nih ibu-ibu ndablek bikin kerjaan ya. Makanya saya sampaikan kadang-kadang yang bikin sholat kita nggak khusyuk itu ya karena perbuatan kita sendiri. Maka kalau kepengen khusyuk, selesaikan urusan semua, jangan bikin urusan dulu sampai sholat kita selesai. Ya, lagian sholat juga nggak lama-lama lah ya, 5 menit, 10 menit beres urusan kita dengan Allah. Allah nggak kepengen kita juga berlama-lama dalam sujud kita terus gitu ya, tanpa kita melakukan banyak hal. Kita lakukan ya setelah sholat, kata Allah, maka bertebaranlah di muka bumi. Artinya Allah perintahkan kita bukan cuma sholat, tapi juga bertebaran. Akibat dari itu, maka timbullah keajaiban-keajaiban, kemudahan-kemudahan. Ya, ketika kita sudah melaksanakan perintah Allah, dari 5 poin PPA itu sudah dipraktekkan dan kita punya keyakinan bahwa 5 poin itu adalah poin yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, barulah muncul keajaiban. Tidak akan ada keajaiban tanpa pemahaman, ya. Karena keajaiban itu muncul di balik dinding pemahaman. Nah, setelah paham, muncullah keajaiban-keajaiban. Apa aja Kang? Teman-teman yang udah ngerasain keajaiban. Ada satu alumni PPA ya, tinggalnya di Sampit ini dulu. Di tahun 2014-2015 ada seorang sahabat saya, alumni PPA yang punya hutang 65 miliar. Ya, hutangnya 65 miliar. Ya, kalau saya nggak salah, terakhir itu dia cerita bahwa hutangnya tinggal 2 miliar. Ya, kira-kira bahagia nggak tuh? Ya. Terus gimana Kang sekarang? Saya udah lost contact sama beliau ini ya. Mudah-mudahan sih sudah selesai, karena dari 65 miliar ke 2 miliar itu sangat singkat sekali. Waktunya hanya sekitar nggak nyampe 2 tahun ya. Beliau pengusaha dan banyak sekali cerita yang seperti ini di PPA. Terus apalagi Kang? Ada seorang sahabat yang jodohnya susah. Jodohnya susah banget ya. Mau nikah, perempuan pula kan gitu. Perempuan kan kalau kata orang ada waktu-waktu tertentu yang dikhawatirkan. Kalau semakin lama nggak dapat jodohnya,
Semakin berumur semakin sulit dapat jodohnya, menurut beberapa orang kayak gitu. Nah, kemudian kita yakinkan bahwa umur jodoh itu di tangan Allah. Umur juga sudah ketentuan Allah. Apalagi kita khawatirkan kalau memang sampai dengan mati pun kita nggak dapat jodoh dari Allah, maka ya nggak masalah. Mungkin jodohnya nanti di akhirat kelak dalam bentuk yang terbaik. Nah, kayaknya kok hanya kalimat memotivasi saja ya. Tapi ternyata pemahaman itu yang bikin seorang sahabat saya ini kemudian pasrah dengan Allah. Dengan ikhtiar yang sudah dilakukan, dia pasrahkan pada Allah, dia pasrahkan hasilnya, dia pasrahkan ikhtiarnya, dia pasrahkan segalanya. Tapi dengan titik pasrah itu, ketika dia tidak khawatir dengan jodohnya, dia malah dapat orang yang mau ngelamar dia sampai 2 orang. ya tentunya yang dipilih 1 ya, jangan dua-duanya. Ya, setelah dapat 1, udah alhamdulillah sampai sekarang Mas ya bahagia, beliau sudah punya anak 3, ya berkah. Itu salah satu nikmatnya. Apalagi ada 1 orang ya yang dia ini sampai punya hutang, terusir dari rumahnya, kemudian beliau ikut training PPA, kemudian ternyata begitu pemahaman itu sampai pada dirinya, Allah reda, Allah mudahkan, sampai dengan sekarang dia punya usaha-usaha yang membuat dia kembali menjadi survive, kembali menjalani kehidupan yang normal ya di Bali. Sahabat saya dan sampai dengan sekarang beliau masih terkontak ya dengan kita. Apalagi Kang, keturunan. Beberapa teman-teman yang sudah nikah sekian lama nggak punya keturunan, dan ternyata ini bukan perkara mengenai bagaimana caranya ya, lagi-lagi kenapa itu terjadi, kenapa bisa nggak punya keturunan. Jangan-jangan kita punya masalah dengan Allah. Kenapa kita nggak bisa punya jodoh? Jangan-jangan kita punya masalah dengan Allah. Nah, ketika kita sudah punya kunci daripada kenapa kita harus menyelesaikan, kenapa kita harus punya hubungan baik dengan Allah, ternyata Allah limpahkan segala kebaikannya, keajaibannya. Ngomongin testimoni bisa cek di website kita di ppainstitute.com, itu kan lebih lengkap lagi di sana. Ribuan testimoni sudah kita dokumentasikan. Pencapaian prestasi PPA, ngomongin prestasi berarti kan puncak pencapaian terbaik ya. Kalau ngomongin pencapaian terbaiknya belum ada ya, karena memang kita masih berprogres semuanya. Tapi alhamdulillah ya qadarullah, dengan izin Allah, PPA ini terselenggara di 140 daerah ya di seluruh Indonesia dengan 140 ribuan alumni juga, dan itu terus berkembang karena memang setiap malam, setiap saat kita mengadakan kajian-kajian yang free ya maupun yang berbayar, karena memang diadakan di offline di sebuah tempat yang kita memang butuh mengeluarkan dana dan biaya di sana. Dan perkembangan ini yang membuat kita terus berdecak kagum dengan kemahakuasaannya Allah. Setiap kali kita mengadakan kelas, alhamdulillah full seat dan full seat. Ya, kita tidak sedang bilang PPA Institute itu hebat, tapi Allahnya yang hebat. Ya, Allahnya yang kepenginnya kita itu lebih kelihatan. Yang paling maha kelihatannya itu ya Allah. Yang harus paling kelihatan itu Allah dibanding para trainernya, dibanding para foundernya dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita juga sudah terkumpul di PPA Institute 30-an trainer di seluruh Indonesia. Kenapa di seluruh Indonesia? Karena memang kita menginisiasi terus trainer di daerah supaya kita punya simplicity ya, kesimpulan dalam melakukan syiar ya, dari Sorowako, dari Bukit Tinggi, dari Medan ya, kemudian dari Aceh kita punya trainer, dari Sulawesi kita juga punya trainer, dari ujung Jawa kita punya trainer. Nggak cuma terkumpul di Jakarta aja ya, dan kita terus menginisiasi ya para trainer-trainer daerah dengan tajuk trainer ataupun mentor ya, supaya para alumni ini punya teman di daerah ini. Mereka ini bukan cuma sekedar dari 100 ribuan alumni itu kan nggak mungkin semuanya itu chattingnya atau konsultasinya ke trainer semua. Mabok ya trainernya kalau misalnya konsultasinya ke trainer semua. Maka kita perlu mentor-mentor daerah ya, dan kita akan terus duplikasi mentor-mentor daerah itu
dan kita kerjasama dengan orang-orang yang hebat luar biasa di daerah-daerah yang mereka bantuin kita. PPA Institute ini bisa dibilang open company, siapapun boleh berkontribusi, siapapun boleh berkhidmat di PPA Institute, ya siapapun boleh ya mengikuti ya perjalanan syiar kita dengan sambil lalu ataupun intensif yang ngikutin di perjalanan PPA Institute ini, insyaallah. Pesan saya kepada teman-teman sekalian yang sedang menyimak video ini, jadilah pribadi yang rahmatan lil alamin. Kalau kita bicara mengenai bagaimana sih caranya hidup yang bahagia, maka bahagiakan dulu orang lain. Kalau kita bicara mengenai saya kepengen dong dibahagiakan, pertanyaannya kita sudah membahagiakan orang lain belum? Gitu. Karena kalau kita kepengen mendapatkan kebahagiaan, kita dulu yang harus memberikan kebahagiaan. Ya, dalam surat Al-Isra ayat 7, in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau melakukan kebaikan, maka kebaikan buat dirimu sendiri. Jika engkau melakukan keburukan, keburukan pula buat dirimu. Kalau Anda cuma minta bahagia, maka orang lain juga minta bahagia juga. Terus siapa yang bahagia? Nggak ada yang bahagia. Tapi kalau misalnya kita memberikan bahagia, maka kita akan menerima kebahagiaan juga. Hukum sunatullahnya seperti itu. Gimana Kang kalau misalnya kita kepengen sukses? Maka bantu orang lain untuk sukses dulu. Saat mereka sudah mendapatkan, saat mereka sudah merasakan bahwa kita ini jadi manfaat bagi sesama, memberikan saran dan ajuan, mereka akan ngerasa terbantu, maka kita juga akan mudah dibantu sama yang lain. Yang ngebantuin belum tentu yang kita bantu, ya, tapi Allah yang akan ngarahin dan ngegerakin. Jadilah orang yang bisa membahagiakan orang lain, jadilah employee of Allah. Sahabatku sekalian, ketika kita berada pada sebuah kondisi bingung, seringkali kita nggak menemukan tuh solusinya. Jangan-jangan Allah nggak kepengen kita cari solusi. Allah kepengen kita cari Allah. Kita temukan Allah, maka Allah lah sumber solusi semuanya. Itulah kenapa PPA memiliki tagline-nya memberikan tauhid sebagai solusi hidup. Agar setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, itu kembalinya hanya kepada Allah. Milikilah Allah, maka Allah akan memberikan segala apa yang menjadi kebutuhan kita kalau kita bicara mengenai dunia. Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu dan mudah kembali kepada Allah, menemukan jalan pulang terbaik. Selamat datang di dunia keajaiban, welcome to Miracle Zone. Dan bagi teman-teman sekalian yang kepengen tahu lebih dalam lagi ya, tadi saya sudah sebutkan testimoni, kepengen baca testimoninya, terus siapa aja sih Kang yang bisa dibantu sama PPA? Kemudian kepengen ngobrol-ngobrol sama para trainer ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ketemu dengan para trainer ya di kantor PPA. Informasinya juga ada di website kita di www.ppainstitute.com. Anda bisa klik di infonya, di deskripsi juga ada. Nanti juga akan dicantumkan sama kawan-kawan sekalian. Dan semoga kita bisa ketemu ya dalam kondisi yang lebih baik lagi, insya Allah.